Oke lah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Jadi ini sebenarnya pengaruh persen gitu ya. Di situ berdasarkan informasi di atas, kita langsung ke soal aja ya. Langsung baca soalnya biar nggak kelamaan gitu. Nggak kelamaan baca deskripsi gitu. Nah, di situ berdasarkan informasi di atas, pilihlah pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Nah, yang A, komposisi lemak jenuh biskuit sehat adalah 0,02 bagian. Lemak jenuh biskuit sehat, berarti yang 20% ya. Berarti tinggal kita tulis aja 20% itu kan sama aja dengan 0,2 ya. 0,2 apa? Bagian gitu ya. 0,2 bagian. Jadi yang A ini 0,02 berarti salah gitu ya. Terus yang B, komposisi lemak jenuh biskuit lezat ini ya, yang 16% ya. 16% kalau mau diubah jadi desimal kan 0,16 ya. Jadi ini juga salah. Terus yang C, komposisi natrium biskuit sehat. Natrium biskuit sehat ini kan 10% ya. Ya 10% itu kalau kita mau jadiin desimal kan jadi 0,1 ya bagian. Jadi 0,1 ini juga 0,16 bagian gitu ya. Jadi ini 0,01 berarti salah. Terus yang terakhir, komposisi protein biskuit lezat adalah 0,02 bagian. Protein biskuit lezat ya. Berarti yang 2% ini ya, protein biskuit lezat. Ya, ini ya protein biskuitnya biskuit lezat 2%. 2% kalau mau kita jadiin koma-koma, kan ini ada nolnya kan ada dua ya. Ada dua nol gitu. Nah, berarti kan caranya ini, ini, kasih gini kan. Terus kasih gini, 0, jadi 0,02. Jadi jawabannya yang D yang betul gitu ya. Oke. Terus yang nomor 54, ini Pak Ali mempunyai usaha ikan bandeng. Ikan bandeng disimpan dalam 3 lemari pendingin yang berbeda dan setiap lemari diberi label 1, 2, dan 3. Nah, setiap lemari pendingin diatur dengan suhu seperti yang ditunjukkan pada gambar, nggak ada gambarnya ya, itu. Bayangin aja gitu ya, lemari 1 -4 derajat Celcius, lemari 2 -8 derajat Celcius, sama lemari 3 0 derajat Celcius. Kulkas, kulkas itu suhunya semakin pendek, suhunya semakin dikit, dia akan semakin dingin gitu ya. Misalkan 0 derajat itu kan udah dingin ya. Tapi kalau -4 itu lebih dingin. -8 juga lebih dingin lagi gitu ya. Semakin minus, semakin dingin gitu ya. Itu masalah kedinginan gitu. Kalau semakin positif, semakin panas gitu ya. Ibaratnya di sini nol. Semakin minus ini semakin dingin. Dingin. Nih, semakin gede ya, semakin gede banyak gitu ya. Dia semakin hangat ya atau panas gitu ya. Nah, ini sama aja kayak garis bilangan gitu ya. Kalian kan sudah pernah melihat garis bilangan yang seperti ini. Bayangin aja nolnya di sini, bayangin aja -4-nya di sini, sama -8-nya di sini. Nah, selisih suhu antara ikan bandeng yang disimpan dalam suhu terendah dan tertinggi adalah gitu. Berarti selisih antara ini dan juga ini gitu ya. Nah, selisih itu kan gede dikurangin kecil. Gede di sini kan nol ya. Dikurangi kan gede kurangin kecil ya. Nol dikurangin kecilnya di sini kan -8 gitu ya. Nah, nol min 8. Min ketemu min kan plus. Jadi 0 plus 8 sama dengan 8. Jadi jawabannya 8 derajat ya, harusnya 8 derajat Celcius. Yang B itu. Terus
nomor tiga ini ya. Nggak ada pertanyaan kan ya nomor tadi ya. Bisa ya membedakan 0 sama min 8 itu lebih gede 0 ya. 0 sama min 8 itu lebih gede yang 0 ya. Terus yang nomor 55 Pak Mansur memberi 600 koin kepada ketiga anaknya. Nah, anak yang kedua diberi 25 koin lebih banyak daripada anak yang ketiga. Kita anggap aja di sini anaknya Pak Mansur ada A, ada B, sama ada C. Nah, anggap aja yang B ini anak kedua. Dia diberi 25 koin lebih banyak dari anak yang ketiga. Nah, ekspresi matematikanya adalah 25 koin lebih banyak daripada anak ketiga. Berarti 25 plus C, seperti ini ya. 25 koin lebih banyak dari yang anak ketiga. Ini apa namanya simbol matematikanya ya, 25 plus C. Karena di sini A itu adalah anak pertama ceritanya. B itu adalah anak kedua. C itu adalah anak ketiga. Ceritanya seperti itu ya, gitu. Nah, terus anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Ekspresi matematikanya, anak pertama ini adalah 3 kali, anak kedua B, berarti 3 kali B. Jangan lupa, B itu adalah 25 plus C. Jadi 3 kali 25 plus C. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ini ya. Banyak koin yang diterima anak ketiga adalah gitu ya, itu pertanyaannya. Nah, kalau kayak gini, kita bisa total saja semuanya gitu ya. Total koinnya tadi sesuai kata soal adalah 600 ya. Total koin kan sama dengan 600. 600 itu dibagi ke anak pertama, anak kedua, sama anak ketiga. Anak pertama itu adalah 3 kali 25 plus C ya. Itu dia anak pertama. Anak kedua adalah 25 plus C ya. Gitu, ini anak kedua. Yang anak ketiga apa? C aja gitu ya. Anak ketiga adalah C aja. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, kita langsung tulis saja. 3 kali 25 plus C ditambah 25 plus C ditambah C ya. 3 ini, 25 plus C ini, terus C ini. Nah, terus setelah itu tinggal dikalikan ya. 3 kali 25, 75. 3 dikali C, 3C. Terus ditambah 25 plus C ditambah C. Nah, ini kita kumpulkan yang angka sama angka. Dan kita kumpulkan yang ada hurufnya sama yang ada hurufnya itu ya. Nah, berarti di situ 75 tambah 25 ya berarti 100 ya. 3C tambah C tambah C. C itu 1C ya. C aja ini 1C. Jadi 3 tambah satu berarti 5 ya. 5C gitu ya. Nah, ini sebelah kiri tadi 600 ya gini. Terus 100-nya pindah ruas aja. 600 dikurangi 100 sama dengan 5C. Terus di situ 600 dikurangi 100 kan berarti 500 ya. 500 sama dengan 5C. Jadi di sini C-nya karena di sini 5 kali C. Bisa kan ya untuk mengubah gitu ya. Eh, kebablasan. Bentar. Nah ini ya. Ini kan perkalian 5 kali C. Nah ini kalau mau diubah 5-nya pindah ruas gini kan jadi pembagian ya nantinya. Pembagiannya adalah seperti ini. Ini ya di sini. Nah, 500 dibagi 5 gitu. Sama dengan C. Jadi 5-nya pindah ruas karena kan 5 kali C ini kan perkalian pindah ruas jadi pembagian.
500 bagi 5 itu 100 sama dengan C. Nah, jadi C-nya adalah 100 gitu. Nah, di situ C itu apa? Jangan lupa C itu adalah anak ketiga gitu ya. C itu adalah anak ketiga. Jadi anak ketiga dapat 100 koin gitu ya. Dapat dari situ. C sama dengan itu ya. Nah, berarti sudah menjawab pertanyaannya. Banyak koin yang diterima anak ketiga adalah 100 koin. Seperti itu ya. Ini menyelesaikan persamaan variabel. Terus ini ya, nomor 56. Nah, di sini ceritanya Pak Sahono mendata tinggi badan siswa putri kelas A untuk seleksi pemain bola voli. Nah, berikut ini datanya ya, yaitu bisa kalian lihat sendiri gitu ya datanya. Nah, Pak Sahono mengumpulkan siswa yang memiliki tinggi badan dengan jumlah terbanyak. Itu sudah terlihat ya, tinggi badan yang dimaksud adalah dengan jumlah terbanyak. Tinggi badan dengan jumlah terbanyak di sini ada 15 siswa dengan tinggi badan 157 ya, jadi jawabannya yang B. Terus nomor 57, rata-rata presentase responden yang dituju untuk membawa yang setuju ya, yang setuju untuk membawa kantong plastik sendiri. Kalau yang setuju berarti di sini yang kuning ya. Karena yang ditanya adalah rata-rata, tinggal kita jumlah saja. Kita jumlah biasa. Ini 99, 18, 21, 23, 25 ya. Masih nyimpen 2. 7, 14, 17, 21, 27, 29 ya. 9 terus masih nyimpen 2 ya. 2 ini ya. Bentar. Kok 5? 18, 21. Oh, 6 ya. Sorry, sorry. Ini 6 ya. Terus ada koma, terus ada 2, ini 9, 2 lagi 9, 14, 21, 27, 32, 35, sama 4. Iya, 429 ya. 429,6. Terus tinggal dibagi sama ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 429,6 dibagi sama 7, ini 6, ini 42, ini 9. Oh ini 9 bagi 7 1. 7, oh ini 2 ya. 2,6. Kasih koma, terus 26 dibagi 7 itu 3 ya. Ini 21, ini 5, ini 7, ini 49, ini 1, ini 1, dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini 61,371. Kalau mau dibuletin gitu jadi 61,4. Jangan lupa di sini ada persennya ya. Ini persen. Jadi 61,4% gitu aja. Karena di sini pakainya persen, ini persen, persen gitu ya. Jadi tinggal kasih persen aja. Jadi jawabannya 61,4%. Terus selanjutnya ini nomor 58. Nah, di situ peluang keturun. Oke, jika induknya yang berbulu abu-abu disilangkan dengan abu-abu. Abu-abu sama abu-abu ya. Ini ya abu-abu, abu-abu. Peluang berbulu putih. Berbulu putih ini ya. 25% itu kalau diubah jadi pecahan ya. Sama-sama dibagi 25 jadi 1/4. Jadi jawabannya yang A. Terus nomor 59. Nah, nomor 59 yang ditanya adalah rata-rata nilai kelas B. Jangan lupa di situ adalah rata-rata gabungan ya. Melibatkan rata-rata gabungan. Nah, kan ceritanya ada 3 kelas. Kelas A, B, C. Berturut-turut itu 15, 10, sama 25. Nah, rata-rata nilai gabungannya adalah 58,6 ya. Nah, jika rata-rata kelas A dan C, rata-rata kelas A itu 62, rata-rata kelas C itu 60. Maka rata-rata nilai kelas B adalah
Kita tulis dulu ya, buat sekedar tahu aja gitu ya. Diketahui, di situ banyaknya kelas A, kita anggap saja NA adalah 15 siswa ya, ini. NA-nya 15. Terus banyaknya yang B itu adalah 10. Terus banyaknya yang C itu adalah 25. Terus rata-rata gabungan. Anggap aja rata-rata kan X bar ya. X bar gabungan gitu ya. Anggap aja di situ ini ya. Jadi rata-rata gabungan adalah 58,6. Terus rata-rata kelas A dan C berturut-turut. X bar A berarti 62. X bar C rata-rata C itu adalah 60. Nah, yang ditanya adalah rata-rata X bar kelas B gitu ya, rata-rata kelas B. Nah, kita jawabnya bisa pakai rumus dari rata-rata gabungan ya. Nah, rumusnya adalah, oke, di sini ya. X bar gabungan, X bar gabungan itu rata-rata dari A, karena di sini konteksnya adalah kelas A, B, sama C ya. Rata-rata dari kelas A dikali NA ditambah rata-rata dari kelas B dikali jumlah siswa di kelas B ditambah rata-rata dari kelas C dikali jumlah dari kelas C. Terus dibagi sama jumlah siswa di kelas A ditambah jumlah siswa di kelas B ditambah jumlah siswa di kelas C. Terus tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang diketahui. Nah, rata-rata gabungannya tadi 58,6. Ya udah, 58,6. Rata-rata kelas A 62, banyaknya kelas A 15. Rata-rata kelas B 10, banyaknya 60 ya. Rata-rata B-nya adalah 60, banyaknya B 10. Rata-rata C-nya adalah 60, dan banyaknya C-nya adalah di situ 25 sebentar. Yang rata-rata B belum diketahui. Oh, sorry. Ternyata di sini rata-rata C ya. Kita simbolkan saja di sini rata-rata B ya. Rata-rata B, banyaknya B 10, rata-rata C-nya 60, banyaknya C 25. Terus tinggal dibagi saja. Banyaknya A 15, 10, 25. Nah, terus tinggal dihitung-hitung saja. Di situ menghitungnya, oh, bentar, ini ya. Menghitungnya itu biasa ya, tinggal dihitung saja gitu, normal ya, lumrah. Ini, nah di sini ya, 58,6 gitu ya. 62 kali 15 itu 930 ya. Terus itu 10, X bar B, 6 kali 25, 150, 1500 ya. Terus yang bawah itu 50. Nah, terus ini tinggal pindah ruas ya. Jadi 58,6 dikali sama 50 sama dengan ini 930 tambah 1500 itu kan 2430 ditambah 10 X bar B. Ini dikali sama 50 dapat 2930 ya. 2930 ya kan 0,33425 ya. Terus sama dengan 2430 ditambah 10 X bar B. Di sini kan ini penjumlahan ya kan positif pindah ruas nanti jadi pengurangan. 2930 dikurangi 2430 sama dengan 10 X bar B. Jadi di sini ini 500 ya. 500 sama dengan 10 X bar B. Terus ketemu deh. Di situ 10-nya pindah ruas ya. Jadi kan gini 500 sama dengan 10 X bar B. 10-nya pindah ruas jadi 500 per 10 sama dengan X bar B. Jadi di sini 50 ya. 500 bagi 10 kan 50 sama dengan X bar B. X bar B sama dengan 50. X bar B itu adalah rata-rata ya. Rata-rata nilai dari kelas B. Rata-rata nilai kelas B. Jawabannya adalah 50.
Jadi ini jawabannya yang A gitu ya. A 50 tuh. Oke, terus selanjutnya di sini terkait sama, nah ini dia. Di situ ada nama buah, ada nama sayur beserta vitamin-vitaminnya ya. Nah, untuk menjaga imunitas tubuh, wah lumayan panjang ya bacaannya. Bu Nadia selalu menyediakan makanan ya, di situ berupa sayur atau buah yang mengandung vitamin C dan E. Pada hari ini, Bu Nadia berencana membeli buah kiwi dan brokoli di pasar. Bu Nadia mendapatkan 927 miligram vitamin C dari buah kiwi. Vitamin C dari buah kiwi yang ini ya, di mana buah kiwi itu 92,7 miligram per per biji, per bijinya gitu. Per biji, ya per bijinya gitu ya, per satu biji kiwi gitu. Terus dapat juga ini ya 3,9 miligram vitamin E dari brokoli ya. Vitamin E brokoli berarti yang ini ya. Dia dapatnya 3,9 miligram. Apabila harga 100 gram buah kiwi dan brokoli masing-masing adalah 6.000 sama 1.000, maka uang yang harus disediakan adalah supaya ibunya itu bisa memperoleh vitamin-vitamin itu. Nah, berarti butuh kiwi berapa? Tadi dia berharapnya 927 ya. 927 miligram. Di situ per bijinya itu gini 92,7 miligram gitu ya. Jadi tinggal dibagi aja. 927 dibagi 92,7. Jadi hasilnya 10 ya. Jangan lupa harga kiwinya tadi 6.000 ya. Jadi 10 dikali 6.000. Nah, gini jadi hasilnya adalah 60.000. Terus yang brokoli ini juga sama ya. Tadi berharapnya 3,9 miligram. Brokoli per ininya ya itu adalah 0,78 miligram. Nah, di sini tinggal kita bagi aja ya 3,9 dibagi 0,78. Nah, di sini kan mengandung dua angka di belakang koma ya. Nah, supaya lebih enak itu kita kalikan sama 100 biar tidak ada koma. Biar tidak ada angka di belakang koma. Kalau bawah kita kali 100, yang atas juga kali 100 gitu. Nah, jadi ini kita akan kalikan 100 jadi 390. Terus yang bawah kita kalikan 100 jadi 78. Nah, ini tinggal dibagi ya, 390 bagi 78 itu 5 ya. 5 kali 78 itu 390 gitu ya. Terus harganya, tadi brokoli adalah 1.000 ya. Jadi 5 kali 1.000 yaitu 5.000. Nah, maka uang yang harus disediakan kita total saja itu yang kiwi tadi 60.000, brokolinya 5.000, jadi 65.000. Jadi jawabannya yang ini ya, yang C, 65.000. Terus nomor 9. Oke, ini kita membaca tabel ya ceritanya ya. Nah, di situ negara intinya di bacaannya ya di sini. Negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama yaitu 10 juta penduduk. Berikut tabel distribusi. Nah, di sini cara membacanya adalah gitu. Pendapatan contoh kita baca yang ini ya misalkan ya. Nah, di sini membacanya adalah pendapatan senilai 10.001 hingga 20.000 dolar itu diperoleh oleh penduduk dengan jumlah 1 juta orang penduduk. Dengan presentase penduduk yang mendapatkan pendapatan 10.001 dolar hingga 20.000 dolar, presentase dari keseluruhan jumlah penduduk itu presentasenya adalah 10% ya untuk yang ini gitu. Demikian juga untuk yang ini, yang pendapatannya sekian, ya penduduk dengan pendapatan sekian, presentasenya adalah segini.
gitu ya. Nah, cara memperoleh ini bagaimana? Misalkan penasaran ya. Ini caranya adalah dengan sejuta ini, ya, itu kan sejuta ya, dibagi dengan total ini. Total ini, totalnya tadi berapa? Ini kalau kalian total nanti hasilnya 10 juta ya, total sendiri ya, gitu. 10 juta. Jadi 1 juta dibagi sama 10 juta. Nah, hasilnya adalah, terus kita kali 100% gitu ya. Ini coret ya nolnya. Jadi 1/10 kali 100%. 100 bagi 10 kan 10 ya, jadi 10%. Itulah asal-usul 10%. Demikian untuk yang lain, misalkan mau tahu ini berarti 1.300.000 dibagi 10 juta dikali 100% hasilnya ini gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kategori penduduk di sini ya berdasarkan pendapatan per tahun terbagi jadi dua. Ada penduduk kategori miskin itu kalau pendapatan per tahunnya kurang dari sama dengan 20.000 dolar. Kurang dari sama dengan 20.000 dolar itu berarti bagian yang itu ya, yang ini sama ini ya, ini sama ini. Itu kategori penduduk miskin ini juga ya, ini sama ini. Nah, terus penduduk dengan kategori kaya, yaitu penduduk dengan pendapatan per tahunnya lebih dari sama dengan 100.000 dolar. Lebih dari sama dengan 100.000 dolar itu berarti kan ini lebih dari 90.000 ya. Berarti ya sekitar di sini kali ya, dan seterusnya gitu ya. Sekitar di sini gitu ya. Nah, selain itu, selain kategori itu, berarti bisa dikatakan sedang gitu ya, menengah gitu ya, sedang atau enggak menengah gitu. Nah, kita harus menentukan ini benar atau salah pernyataan ini ya, nomor satu ini. Jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan dengan negara B. Nah, apakah di situ benar gitu ya? Jumlah penduduk miskin negara A. Kalau kita cek di sini, negara A itu adalah 7% sama 10% ya. Kalau kita total kan jadi 17%. Kalau negara B 19% sama 12%. Jadi kalau kita total 31%. Harusnya lebih banyak yang B ya. Berarti ini salah gitu ya. Terus yang ini distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan di negara A. Oke. Ini bisa terkait sama konteks sosial gitu ya. Jadi pendapatan merata itu bisa dikatakan kalau selisih pendapatan penduduk itu selisihnya nggak jauh banget ya, nggak jomplang-jomplang banget gitu. Nah, kalau kita cek di sini, untuk yang negara A di sini ya, 7 10 kita lihat persenannya aja ya gini. 7 10 10 13 15 masih oke lah ya. Masih ya kisaran range-nya eh, 7 sampai 15-an ya. Paling rendah itu 7%, paling tinggi tuh 15 ya. Nah, 7%, 15% gitu ya. Tapi kalau yang negara B di sini terlalu ya, terlalu jomplang gitu. Ini paling kecil 4% ya. Paling gede 20% ya. Kalau kita cek kan selisih eh, kejomplangannya, ini kan selisihnya 16%. Kalau yang negara A ini cuma 8% ya. Jadi harusnya negara A itu lebih merata ya harusnya. Jadi gini, negara A merata, merata pendapatannya gitu ya. Penyebaran pendapatan. Jadi distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan di negara A ya salah gitu ya. Karena yang paling yang lebih merata itu yang A harusnya ya, bukan yang B gitu. Terus selanjutnya ini ya, 50% penduduk negara A lebih kaya dibandingkan 50% penduduk di negara B. Masa sih penduduk negara A lebih kaya daripada penduduk negara B? Coba kita cek ya di situ. Oke. Untuk yang kaya, untuk yang kaya, di sini yang A itu yang
paling ini ya, paling banyak ini ya. 10%. Yang B tuh 20%. Harusnya kayak yang B ya. Harusnya lebih kaya yang B. Nah, ini penduduk A lebih kaya dibandingkan penduduk B, berarti salah gitu ya. Ya, jadi jawabannya salah, salah, salah gitu ya yang D. Seperti itu, itulah cara menjawabnya.